Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi tughfarus sayyiat. Alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillahilladzi akramana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapannya menjadikan dunia ini sebagai darul ibtila, sebagai negeri ujian, ikhtibaran li'ibadihi wa tamhisan, memang untuk menguji sekaligus untuk memisahkan, membedakan mana hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah dan mana hamba-hambanya yang berdusta kepada Allah. Sahabat iman yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah, kebanyakan manusia gagal dalam menghadapinya, sehingga manusia banyak yang mencaci maki keadaan, yang meratapi musibah yang dihadapi, seakan-akan yang didapatinya, yang dihadapinya adalah kehancuran, kegelapan, dan tidak ada lagi harapan. Dia mengutuk keadaan, at-tasakhud billah, bahkan semakin durhaka kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, wa su'uzzanni billah. Inilah kebanyakan manusia, dan yang kebanyakan itu adalah mereka-mereka yang gagal menghadapi musibah, sehingga petaka demi petaka yang mereka terima. Dan musibah yang paling berat, musibah yang paling besar bukan musibah dunia, tetapi musibah yang paling berat itu adalah musibah yang paling mengerikan, adalah musibah din, musibah terhadap agama. Allah datangkan ujian, Allah datangkan musibah, seharusnya semakin mengokohkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi bukanlah yang demikian. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, lalu ada sekelompok, sebahagian, saya katakan karena memang orang-orang beriman itu adalah golongan yang sedikit. Wa katsirun minhum fasikun, dan golongan yang banyak itu adalah orang-orang yang fasik. Kelompok yang sedikit ini adalah mereka orang-orang mukmin, alladzina sadaqu fi imanihim, mereka yang jujur keimanannya, wa akhlasu dinahum, mereka yang ikhlas dalam beragama. Mereka adalah orang-orang yang
berhasil ketika Allah mendatangkan musibah, mereka jadikan musibah ini sebagai anugerah. Mereka jadikan musibah ini sebagai anugerah yang membuat mereka menjadi hidup penuh dalam berkah. Ibadah mereka semakin istiqamah. Karena mereka hadapi musibah ini satu dengan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. As-sabru fil musibah, mereka hadapi dengan sabar. Ar-ridha biqada'illah, mereka juga ridha terhadap ketetapan Allah. Wat tawakkul 'ala Allah, mereka juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang mulia, ketika musibah itu, kapan musibah itu menjadi anugerah? Kenapa musibah itu kok bisa jadi anugerah? Mengubah musibah menjadi anugerah, menurut sebahagian dan kebanyakan orang adalah sesuatu yang salah, bahkan salah kaprah. Bukankah musibah itu menyakitkan, menyedihkan, memilukan? Hadirin yang mulia, orang mukmin tidak melihat musibah itu selalu dengan kesedihan, petaka, kebinasaan. Tetapi orang mukmin menjadikan musibah itu menjadi anugerah. Artinya dia mampu mengelola, dijadikan musibah itu dikelola dengan baik sehingga menjadi anugerah yang luar biasa. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang pertama, Allah jadikan musibah itu menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Subhanallah, Allah hapuskan dosa-dosa. Allah buka pintu ampunannya, di mana selama ini kita mungkin banyak melakukan kesalahan. Lalu Allah berikan musibah, dan kita sabar terhadap musibah itu. Allah ampuni dosa-dosa. Bukankah itu sesuatu yang agung? Bukankah ampunan Allah, bukankah mendapatkan ampunan Allah sesuatu yang utama? Allahu Akbar, tentu sesuatu yang utama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, anugerah yang kedua, raf'ud darajat, Allah tinggikan derajat. Derajat orang-orang yang bersabar di atas musibah, Allah memberikan pahala kepada mereka tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yuwaffa, disempurnakan kesabaran mereka, karena mereka bersabar dan terus bersabar. Karena kesabaran itu, bersabar itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka jalankan. Ketika mereka menghadapi musibah dan mereka hadapi dengan sabar, dua kebaikan, dua keutamaan yang mereka dapatkan. Pertama, pahala daripada bersabar mereka. Yang kedua,
secara tidak langsung mereka sudah menjalankan perintah Allah. Raf'ud darajat. Wasbir kama sabarul ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Bersabar seperti sabarnya Nabi Musa, seperti sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sabarnya Nabi Ibrahim, seperti sabarnya Nabi Nuh, seperti sabarnya Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Anugerah yang ketiga, Fathu babit taubah wal-dhulli wal-inkisari baina yadayillah. Terbuka pintu taubat dan bersimpuh merendahkan diri di hadapan Allah. Selama ini hatinya terhijab oleh hubbud dunya, tama'un bil mal, ketamakan terhadap harta, kerakusan, sehingga membutakan hatinya. Dia lupa bahwa dia adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah, tapi dia durhaka kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Berapa banyak solat yang sudah ditinggalkan, berapa ribu rakaat, berapa juta rakaat solat yang sudah ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan, puluhan tahun meninggalkan solat, zakat yang tidak ditunaikan, bahkan berbuat zalim terhadap orang lain. Terhijab hatinya oleh kefasikan, kezaliman. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, disentilnya hamba ini dengan diberikan sedikit musibah. Lalu dengan musibah itu dia tersadarkan. Kembali dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku bahwa dirinya ini, ana abduka ya Allah, aku adalah hambamu ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Aku memohon ampun dan bertobat kepada Engkau ya Allah. Sahabat iman, bukankah itu anugerah yang utama? Sehingga orang itu diberikan kelezatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malamnya adalah qiyamul lail. Malam-malamnya adalah air mata taubat kepada Allah. Siangnya dia berzikir, siangnya dia mencari nafkah yang halal, membaca Al-Quran di sela-sela mereka. Ya, ada waktu dan mereka berikan waktu yang istimewa untuk membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah yang berikutnya adalah taqwiyatu silatil abdi bi rabbih. Ternyata musibah itu bisa menguatkan, mengokohkan hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Allah. Dengan musibah kita jadi nempel dengan Allah, jadi dekat dengan Allah yang selama ini kita jauh dari Allah disebabkan oleh hiruk pikuk dunia ini. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, anugerah yang berikutnya adalah quwwatul imani biqada'illahi wal yaqin bi annahu la yanfa'u wa la yadurru illallah. Semakin kuat keimanannya, tauhidnya, akidahnya, bahwa segala apa yang terjadi sudah dalam ketetapan Allah. Keyakinannya semakin sempurna. Bi annahu la yanfa' wa la yadur illallah.
tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang musibah kepadanya, biiznillah. Ketika Allah jauhkan musibah kepadanya, juga biiznillah. Sahabat iman, mari mengubah musibah menjadi anugerah. Jangan meratapi keadaan, apalagi menyalahkan pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh itu adalah sesuatu akhlak yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.